Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, kita awali edisi kali ini dari sebuah pembahasan yang mungkin saja belum banyak yang tahu juga sih. Kalau yang udah tahu ya skip aja ya. Nah, ini tuh lagi rame belakangan ininya. Ini soal penyematan bintang di atas logo. Apalagi setelah Persib juara 2023-2024 yang otomatis bintang Persib jadi 3 kan. Kenapa ini jadi rame? Sebab masih banyak oknum-oknum atau mungkin orang-orang yang SDM-nya rendah, yang nggak tahu bola, yang tahu bola cuma nonton doang, malah nyinyirin tim lain, akhirnya ribut lah sana sini. Padahal cuma masalah bintang aja loh. Ada yang ngeledek, tim anu katanya 11 kali juara, bintangnya cuma 1 dan lain-lain. Makanya kita akan bahas dan jelasin di sini. Persib baru aja juara ya musim ini, berarti bintangnya jadi 3. Sebelumnya ada Persipura yang bintangnya 4. Kenapa banyak tim yang udah 2 kali juara tapi cuma pakai bintang 1 seperti Persija? Padahal Persija ini ya kalau mau dihitung dari sejak era Liga Indonesia ya udah 2 kali juara. Kenapa cuma 1 dipakainya? Bahkan Persebaya pun 2 kali juara di era Liga 1. Ini nggak pakai bintang sama sekali loh. Kenapa demikian? Makanya kita akan jelasin. Jangan sampai nanti ada orang-orang bego yang mengira Persebaya belum dapat bintang berarti belum pernah juara dong. Ini kan bodohnya minta ampun berarti orang seperti ini. Sebenarnya pemakaian bintang di atas logo itu berbeda-beda di tiap negara. Ada yang pakai bintang kalau udah juara 10 kali seperti Italia dan Skotlandia itu kan 10 kali baru dikasih bintang tuh. Ada yang kalau juara 5 kali baru nambah 1 bintang seperti kayak di Turki, Amerika dan Australia. Di Indonesia itu nggak ada aturan resminya harus berapa kali juara sebuah tim itu baru dapat bintang. Apakah setiap juara dapat bintang, atau kalau 5 kali juara dapat bintang, atau 10 kali juara dapat bintang? Itu nggak ada aturan dalam PSSI itu penyematan bintang tuh nggak ada. Jadi gini, kita jelasin dulu ya kronologi awalnya. Dulu itu ada yang namanya era Perserikatan dan era Galatama. Ini kalau yang nggak tahu era Perserikatan dan era Galatama berarti dia baru-baru bener-bener baru ya mengetahui sepak bola Indonesia. Sebab yang udah tahu, udah ngikutin sepak bola Indonesia harusnya tahu ada yang namanya era Perserikatan dan era Galatama. Nah, 2 kompetisi ini tuh diikuti oleh tim yang berbeda-beda seperti Persib, Persija, Persebaya, PSIS, PSM, dan PSMS Medan. Ini ikutnya era Perserikatan. Lalu ada tim-tim seperti Arema, Barito, Semen Padang, Petrokimia, dan lain-lain. Itu ikutnya Galatama. 2 kompetisi ini tuh nggak bisa disebut sebuah kompetisi sebab masih menggunakan sistem turnamen seperti 2 wilayah, 3 wilayah, dan lain-lain. Bahkan 2 kompetisi atau 2 turnamen ini itu nggak terdaftar di FIFA. Bayangin lu, dari 1931 sampai 1993 itu sepak bola Indonesia atau Liga Indonesia itu nggak diakuin sama FIFA. Barulah di tahun 1994 2 kompetisi ini dilebur, disatuin jadi 1 dengan nama Liga Indonesia. Kompetisi pun jadi berubah menjadi Liga Indonesia, dan ini barulah disebut liga resmi dan diakuin oleh AFC dan FIFA. Maka disinilah muncul perdebatan soal penyematan bintang di logo. Ada yang bilang penyematan bintang di logo itu harus dimulai di tahun 1994. Sebab ini pertama kalinya Liga Indonesia diakuin oleh FIFA alias dianggap resmi. Sementara liga-liga sebelumnya itu nggak dianggap ya, nggak bisa disematkan bintang sebab itu masih disebut liga amatiran, belum liga resmi. Nah, Persib juara pertama kali tuh era Liga Indonesia di tahun 94 dan berhak mendapatkan 1 bintang. Kemudian juara lagi di 2014, berarti itu harus nambah 2 bintang.
Dan sekarang juara lagi nih, berarti bintangnya jadi 3. Dan itu diikutin sama tim-tim lain kecuali beberapa tim. Nah, sekarang akan kita rekap aja nih ya dari tahun 1994. Ada siapa aja sih yang udah dapat bintang dan berapa bintang mereka, dan kenapa ada tim yang udah dapat 2 kali juara tapi nggak pakai bintang atau cuma pakai 1 bintang. Nah, kita akan rekap ya. Tim dengan 4 bintang adalah Persipura yang juara di tahun 2005, 2009, 2011, dan 2013, dan 4 bintang ini dipakai oleh Persipura. Lalu tim yang dengan 3 bintang yakni Persib Bandung yang juara di tahun 94, 2014, dan 2024, dan ini dipakai oleh Persib. Lalu ada tim yang dapat 2 bintang. Yang pertama Persebaya yang juara di tahun 97 dan 2004. Harusnya Persebaya pakai 2 bintang, tapi Persebaya nggak pakai bintang. Kenapa demikian? Sebab Persebaya nggak mau ikut-ikutan kayak tim lain, alias out at the box sendiri deh. Dia ini nggak mau ikut-ikutan, mau pakai bintang atau enggak terserah mereka, itu kata Persebaya. Lalu ada Persik Kediri yang 2 kali juara juga, yang 2003 dan 2006, pakai 2 bintang, dan itu dipakai ya sama Persik Kediri. Kemudian PSM Makassar juara tahun 2000 dan 2023, juga dipakai tuh 2 bintang di logonya. Ada Bali United yang juara 2 kali juga, 2019 dan 2021, pakai 2 bintang juga di logonya. Lalu Sriwijaya FC juara tahun 2007 dan 2012, itu 2 bintang, dipakai sampai sekarang ya. Kemudian ada Persija yang 2 kali juara sejak era Liga Indonesia, yakni 2001 dan 2018, tapi cuma pakai 1 bintang. Kenapa Persija cuma pakai 1 bintang? Kenapa nggak pakai 2 bintang? Sebab Persija ini nggak ngikutin aturan Liga Indonesia. Persija ini mengikuti aturan Liga Italia, dimana kalau udah juara 10 kali baru menambah bintang. Lalu ada tim yang mendapatkan 1 bintang alias baru 1 kali juara sejak 94 ya. Yang pertama ada Bandung Raya di tahun 1995, tapi udah bubar sekarang. Kemudian ada Petrokimia yang juara di tahun 2002, tapi sekarang udah nggak ada nih, berganti nama menjadi Gresik United, dan Gresik nggak pakai bintang sebab Gresik belum pernah juara. Lalu ada PSIS Semarang yang juara tahun 99, itu pun pakai 1 bintang. Ada Arema Indonesia yang juara tahun 2010. Nah, makanya kalau kalian yang belum tahu kenapa Arema FC ini nggak pakai bintang, ya sebab ya mereka sadar yang juara itu Arema Indonesia, bukan Arema FC. Ada Semen Padang juara 2012, pakai 1 bintang juga di logo. Dan ada Bayangkara FC yang juara 2017, itu pun pakai 1 bintang di logo. Nah, udah jelas ya, nggak ada aturan resmi di PSSI soal pemakaian bintang. Sebenarnya ini harus dibikin sih sama PSSI. Harus ada nih aturan buat pemakaian bintang nih, berapa kali juara baru pemakaian bintang. Biar nantinya bocil-bocil bego yang nggak tahu sejarah sepak bola nggak bisa ngehujat seenaknya. Seperti ini yang bilang kemarin, katanya Persija juara 11 kali, kok cuma pakai 1 bintang? Ya lu yang bego, lu nggak tahu sejarah bola. Persija itu ikutin Liga Italia, 10 kali juara baru 1 bintang. Karena mereka udah 2 kali juara sejak era Liga Indonesia lo. Lu aja yang nggak tahu. Katanya Persebaya juara 8 kali, kok nggak ada bintangnya di logonya? Lu yang bego, lu yang nggak tahu sejarah sepak bola. Makanya kalau lu mau nyinyir itu yang pinteran dikit, sekolah dulu baru lu nyinyir. Kadang suka kesel juga sih, banyak banget bocil-bocil goblok yang nggak tahu bola sama sekali. Sok-sokan hujat tim-tim lain. Lu tuh harus belajar banyak dulu soal sejarah sepak bola. Jangan bisanya cuma bacot doang. Ntar kalau kami bilang SDM lu rendah, lu nggak terima. Nih, yang namanya manusia itu kalau dikasih tahu sama orang lain, jangan malah nyolot tapi menerima. Inilah mundurnya kualitas pendidikan di Indonesia. Makin parah SDM bangsa ini.
Seperti yang satu ini nih, ini jelas-jelas SDM yang sangat rendah. Sebuah keluarga asal Bandung baru pulang ke Bandung nih, tapi mobilnya dirusak oleh oknum bobotoh yang konvoi Persib juara. Gara-garanya sepele, cuma gara-gara mobilnya ini pakai plat B. Ini kan bego banget nih orang. Apa hubungannya lu rayain juara dengan lu rusak mobil plat B? Kita ini orang Bandung ya, KTP Bandung. Walaupun plat mobilnya B, lihat dipecahin. Lihat, anak saya lagi tidur, ketakutan dua-duanya. Bobotoh, tolong diviralin. Lihat, mobil saya hancur gara-gara bobotoh. Siapa yang mau bertanggung jawab ini? Biarin gua viralin. Mana bobotoh tadi? Tanggung jawab. Gua nggak terima mobil gua dihancurin. Akhirnya apa? Dia yang bikin ulah, tapi semua yang kena getahnya, semua yang kena nama jeleknya. Waduh, ini bobotoh jelek semua nih, bobrok semua. Kan gitu. Persib sama bobroknya nih dengan supporternya kan gitu. Oknum bego yang bikin masalah, tapi semua yang kena getah. Terus di kolom komentar pun ada yang berkomentar seperti ini. Udah minta pertanggungjawaban aja ke Persib. Soalnya kalau soal keributan supporter itu tanggung jawab klub. Ntar dulu nih sebelum lu komentar, lu tahu nggak ilmunya, lu tahu nggak peraturannya. Dalam statuta PSSI, dalam aturan PSSI, dalam regulasi PSSI nggak ada yang menyebutkan ketika klub itu wajib bertanggung jawab atas supporternya saat setelah pertandingan atau di luar stadion. Klub itu bertanggung jawab pada supporter apabila terjadi keributan atau tindakan anarkis di dalam stadion, seperti yang ditulis di pasal 6 ayat 2. Jadi kalau ada supporter anarkis atau ribut di luar pertandingan atau di luar stadion, itu bukan lagi bagian dari klub lo ya, atau bukan lagi tanggung jawab klub, tapi itu individu sendiri-sendiri dan kelompok supporter. Jadi udah paham ya, kalau masalah seperti ini atau kejadian seperti ini bukan lagi urusannya klub. Jadi klub itu nggak ada sangkut pautan sama sekali ya. Kenapa kami bahas ini? Bukan berarti kami ini ngelindungin klub atau siapapun lo ya, tapi agar kita ini sama-sama belajar soal peraturan sepak bola, soal ilmu sepak bola. Jadi kita ini jangan asal komentar lo ya. Karena kalau komentar yang seperti ini dibaca oleh pihak klub dan pihak klub nggak terima, ini bisa dibawa ke jalur hukum dan bisa dipidana lo. Makanya waktu ada kerusuhan antara Persib versus PSIS itu kan kejadiannya di luar stadion SJH. Tapi kenapa Persib tetap dihukum larangan ada supporter ya kan? Makanya waktu itu kami rame-rame nih memprotes ke PSSI. Akhirnya apa? Ketum PSSI pun menghukum Komdis yang menjatuhkan sanksi sama Persib. Apa artinya? Artinya wajar kalau sepak bola kita ini masih hancur berantakan, sebab bukan cuma netizennya, bukan cuma penontonnya yang nggak paham aturan bola, aturan sepak bola, bahkan sekelas Komdisnya nggak hafal peraturan sepak bola. Ini kan parahnya minta ampun. Jadi untuk kasus si ibu ini silakan laporkan ke pihak polisi, sebab ini tuh tindakan kriminal dan ini masuk ke pasal 406 KUHP dan juga pasal 521 tentang pengerusakan dengan ancaman hukuman adalah 2 tahun penjara dan denda 4,5 juta rupiah. Jadi buat keluarga ini silakan hubungi pihak kepolisian, jangan bawa-bawa klub.